Assalamualaikum semua, apa kabar adik-adik? Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar PPKN pada tema 7 subtema 1. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis, faktor sejarah Indonesia, dan faktor keberagaman dan kenampakan alam. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27-28 Oktober pada tahun 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah persatuan yaitu Sumpah Pemuda. Pergerakan nasional bermula ketika orang-orang Belanda datang menjajah kekayaan alam Indonesia tanpa memperhatikan keadaan penduduk. Mereka memperkerjakan dan menindas penduduk Indonesia demi keuntungan mereka. Hal ini terus berlanjut hingga seorang warga Belanda, Van de Venter, membuat tulisan yang mengkritik perlakuan tersebut dan mengungkapkan politik etis atau bisa disebut politik balas budi rakyat Belanda kepada Indonesia. Dalam karangannya, Van de Venter mengusulkan 3 bidang yang harus diperbaiki, yaitu sistem irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Indische Partij, dan Partai Nasional serta organisasi daerah seperti Trikoro Darmo, Jong Minahasa berkumpul membentuk pergerakan nasional dengan tujuan yaitu menanamkan kerja dengan antar kumpulan pemuda Indonesia untuk menjadi dasar persatuan pada Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Pada tanggal 27-28 Oktober pada tahun 1928 diadakan Kongres Pemuda II, organisasi pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Salah satunya adalah melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia seperti tari, membatik, dan lain sebagainya. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama itu ada berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan atau kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian di daerah. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Cukup sekian penjelasan hari ini. Semoga bisa dipahami oleh adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.